Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada bulan Ramadan kita hendak safar, Ustadz, mau bepergian pulang kampung misalkan. Mulai kapan kita sudah boleh untuk tidak berpuasa kalau kita mengambil rukhsah? Terima kasih. Ya, taib. Bagaimana pembatalan di dalam safar? Safar itu kan disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 184 apa 185 itu. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa yang dalam kondisi sakit atau dalam kondisi safar, maka boleh dia membatalkan puasanya ya, lalu mengganti di hari-hari yang lain. Maka safar itu harus difahami yang pertama terlebih dahulu apa? Orang itu melakukan safar, tentunya dia orang itu sudah mempersiapkan akan mengadakan perjalanan jauh tentunya, dan itu sudah punya bekal yang akan dibawa, baik bekal secara fisik, dia sehat kan tentunya orang yang mau safar itu ya, sampai dia mempersiapkan obat-obatan dan lain sebagainya kan biasanya begitu. Kemudian juga membawa bekal ya tentunya uang, kemudian membawa bekal pakaian dan lain sebagainya. Bahkan bajunya pun yang dia kenakan baju safar, nggak mungkin baju tidur ya kan Pak ya, pasti baju safar kan begitu. Nah ini harus difahami dulu yang pertama begitu. Lalu kemudian yang kedua, tentunya orang yang safar maka dia akan menuju dalam sebuah perjalanan yang jauh. Nah soal jauh ini ikhtilaf di antara para ulama ya. Ada yang mengatakan ya 3 mil kurang lebih 5 kilo dari perbatasan kotaknya, ada yang mengatakan 40 kilo minimal. Tapi yang penting itu bukan masalah itunya, tetapi orang itu betul-betul enggak dalam kondisi mau safar, yang memang safar itu keluar dari daerah tempatnya menuju tempat yang lain, kan seperti itu yang paling penting ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, tentunya orang itu ketika melakukan dalam perjalanan, orang itu tidak dalam pekerjaannya. Nah ini harus dibedakan, supir dengan safar itu beda. Nah ini jangan disamakan. Kalau supir itu pekerjaannya Pak ya, kalau dia nggak safar, karena nanti balik lagi Pak. Orang yang safar itu nggak mungkin dia balik lagi nanti dengan jangka waktu tertentu Pak. Tapi kalau yang sopir, dia tiap hari kerjaannya seperti itu tidak boleh dikatakan safar. Jangan menjadi alasan. Yang ada sopir di sini? Ada. Ya, kalau sopir seperti itu kerjaannya Pak, ya tiap hari itu bukan safar Pak dia Pak. Itu nggak termasuk dalam ayat itu. Faman kana minkum maridon au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Itu tidak termasuk. Karena itu sudah pekerjaannya. Ya, sudah pekerjaannya. Umpamanya ada orang Jakarta ini kerjaannya di Surabaya, dia menjadi pilot ya Pak ya, maka yang seperti itu tidak boleh dia membatalkan ya Pak ya. Atau memang kerjaannya itu bukan pilot ya Pak ya, tapi memang dia ini orang kaya ya Pak ya, kaya, jadi kerjanya itu naik pesawat tiap hari umpamanya, kan boleh jadi ada ya. Itu kemudian tiap hari dia kerjanya di Surabaya naik pesawat ya Pak ya, maka juga tidak dibolehkan dia membatalkan puasanya. Karena apa? Dia itu sudah menjadi pekerjaannya tiap hari seperti itu. Itu bukan safar Pak. Seandainya seperti itu bukan safar juga, nggak boleh. Ini harus difahami itu. Itu yang penjelasan yang pertamanya begitu. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana, apakah orang itu boleh berbuka terlebih dahulu sebelum mengadakan perjalanan atau safar. Maka disebutkan di dalam hadis yang sahih ya Pak ya, disebutkan dalam hadis yang sahih, kalau nggak salah hadis itu riwayat Imam Ibnu Majah dan Abu Dawud juga meriwayatkan dari sahabat Muhammad bin Ka'ab. Ketika hadis ini disebutkan, ana dapatkan dalam kitabnya kitabnya Said Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah, dan juga ana lihat juga di dalam kitab ta'liqnya, yaitu kitab Tamamul Minnah fit Ta'liqi ala Fiqhis Sunnah oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, yang kemudian memberikan ta'liqnya. Artinya membenarkan hadis ini adalah hadis yang sah ya, yaitu ketika Muhammad bin Ka'ab ini pernah mendatangi kepada siapa? Anas bin Malik ya, lalu bertanya ya, ketika Anas bin Malik itu hendak melakukan dalam sebuah perjalanan ya, mau melakukan safar.
Lalu sudah disiapkan kendaraannya, bajunya, safar pun sudah dikenakan, di situ disebutkan. Lalu pada saat itu kemudian dipanggil oleh istrinya untuk makan. Ya, bayangkan itu di bulan Ramadan, Pak. Ya, dipanggil untuk makan. Padahal tapi si Anas bin Malik ini sudah siap untuk melakukan safar tadi. Ya, niatnya segala macam, perbekalannya, bahkan baju safar sudah dikenakan. Lalu ketika dipanggil oleh istrinya untuk makan pagi, untuk persiapan dia mau safar, maka kemudian fa'akala di situ, ya, Anas bin Malik kemudian memakannya. Pada saat memakannya itu kemudian ditanya oleh Muhammad bin Ka'ab, ya, apakah itu menjadikan sunnah Nabi? Kemudian dijawab oleh oleh Anas bin Malik, ya, sunnah, ini adalah sunnah. Jadi itu ternyata boleh, Pak, kalau kita sudah membatalkan, ya Pak ya, di pagi harinya, artinya sudah tidak berpuasa, itu dibolehkan. Tapi itu sudah niat safar. Kalau umpamanya begini, kita punya kendaraan sendiri, ya Pak ya, mau bawa mobil begitu atau bawa motor begitu Pak ya, sudah malam itu sudah disiapin. Bahkan kalau motor itu tanduk belakangnya untuk naruh tas itu sudah diikat-ikat semua dan lain sebagainya, ya. Maka boleh dia sudah membatalkan ketika di rumah, ya Pak ya, itu dibolehkan, ya. Atau ketika naik kendaraan umum, maka tiket bisnya sudah dapat, ya kan? Jangan ini baru ucluk-ucluk datang ke mana ini? Ke loket Pulau Gadung mamanya, atau mana ini ke nyari tiket dulu mamanya. Lalu kemudian sudah membatalkan, nggak boleh yang seperti itu, Pak. Itu belum menjadikan dia safarnya pada saat itu sudah dipersiapkan, ya. Harus difahami dia sudah mempersiapkan itu, ya Pak ya, sudah mempersiapkan, ya, itu sudah dapat tiket dan lain sebagainya, ya Pak ya. Jangan baru nyari tiket, ya, baru nanti begitu nyampe Pulau Gadung, oh nggak ada dapat tiket. Wah, ini nanti jadi alasan, bisa saja itu seperti itu nggak boleh yang seperti itu Pak. Jadi harus punya tiket. Nah, soal perjalanan jauh umpamanya, itu harus ditempuh hanya 1 jam umpamanya Jakarta Surabaya. Apakah boleh dikatakan safar? Kalau dia menjadi orang yang safar, boleh Pak, meskipun hanya 1 jam, boleh dia membatalkan puasanya. Boleh dia membatalkan, ya Pak ya, meskipun hanya 1 jam. Dan itu disebutkan dalam beberapa penjelasan kitab-kitab yang muktabar. Salah satunya pernah Anda baca dalam kitabnya Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Asari dan juga Syekh Salim Id Al-Hilali dalam kitab Sifat Saumin Nabi fi Ramadan. Itu meskipun hanya 1 jam kita Surabaya Jakarta, ya Pak ya, maka itu boleh. Kalau kita mau safar, maka boleh kita membatalkan, ya Pak ya. Artinya apa? Kita dibolehkan tidak berpuasa pada saat itu, ya. Bukan masalah ya tempo waktunya cuma 1 jam doang kok. Tapi kalau antum mau silahkan, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Tapi kata Imam Ahmad, bedanya dengan gurunya Imam Syafi'i, kalau Imam Ahmad yang namanya orang itu safar bagian dari rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, ya, sehingga apa? Ahsannya kita ambil. Tapi kata Imam Syafi'i yang gurunya beliau apa? Tapi kalau kita mampu untuk tidak membatalkan puasanya, dan kita khawatir satu saat kita tidak bisa membayar seandainya kita meninggal, kan begitu kata Imam Syafi'i alasannya, maka lebih baik untuk meneruskan ibadah puasanya, yaitu dengan syarat orang itu kuat, jangan memaksakan. Tapi kalau memaksakan, Imam Syafi'i mengatakan apa? Sama dengan muridnya, aksan harus dibatalkan saja. Wallahu a'lam bishawab.